berdasarkan keputusan Majelis Gereja Kristen Jawa Purwokerto pada tanggal 20 Maret 2020 terkait penyebaran virus COVID-19, maka ibadah Minggu dilaksanakan sebagai ibadah keluarga. Selamat bersekutu, Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Allah, tanda ungkapan syukur kita oleh karena belas kasih Allah akan kita nyatakan melalui ibadah yang akan segera kita lakukan. Kita masuki ibadah ini dengan penghayatan yang teguh bahwa Tuhanlah yang setia memelihara kehidupan kita. Maka mari kita bersama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan PKJ 13 bait pertama. Kita masuk rumahnya. Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan pertolonganku berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan ada pada saudara juga. Hidup manusia dinamis, selalu berganti dan berubah. Namun kasih setia Tuhan selalu dinyatakan di sepanjang hidup yang kita arungi. Sebab Dialah yang menjaga dan merawat kita. Dialah yang menyediakan yang kita butuhkan. Bila kita merasa aman dan tentram karena Dia beserta kita. Mari kita sambut cinta kasih Allah dengan kita pujikan PKJ 4 yang pertama. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah.
kita memasuki dalam pengakuan dosa, kita akan membaca Matius pasal 22 ayat 37 sampai yang 40. Demikian sabda Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup memenuhi perintah ini secara utuh, karena kita lebih sering mengasihi diri sendiri daripada Tuhan dan sesama. Maka marilah kita nyatakan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan dan sesama. Kita pujikan Bila Ku Renungkan Dosaku, PKJ 37. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu, kasih sayangmu di bawah naungan sayapmu, damai hatiku, kasih sayangmu pengharapanku. Usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Karena belas kasihnya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Maka Ia mengasihi mengerjakan pengampunan lewat karyanya, sekaligus menuntun orang yang sudah diampuni masuk dalam hidup baru sebagai ungkapan syukur. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Syukur kepada Allah. Marilah dengan penuh syukur kita sambut berita anugerah ini dengan menyanyikan nyanyian dari PKJ 200. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Mari kita sambut sabda Tuhan ini dengan kita mau berkat dalam doa. Ya Allah, dengan pengantara sabdamu, Engkau telah memulihkan hubungan damai dengan umat manusia secara mengagumkan. Kami mohon berilah agar umat-Mu dengan cinta bakti yang penuh dan iman yang terus hidup
menyongsong kehadiran-Mu, melalui sabda-sabda-Mu yang akan kami terima. Bimbinglah kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malah kita membaca sabda Tuhan dari kesaksian Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai yang ke-41. Demikian sabda Tuhan. Pada waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apa kata tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu." Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimana ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya,
Apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek mereka, berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, di depan gereja di Jatilawang itu banyak pohon-pohon. Nah, kalau siang hari di musim anak sekolah mau pulang, itu banyak orang tua berkumpul di bawah pohon itu. Mereka ngerumpi di sana, berteduh di bawah pohon itu. Katanya di bawah pohon itu lebih sejuk, lebih segar daripada menunggu di warung sebelah. Mungkin kalau di warung harus beli kopi, mungkin ya harus beli mendoan. Tetapi dia merasa sangat sejuk, sangat nyaman. Tetapi ada sebagian juga jemaat yang mengatakan, Pak, pohon ini tebang sajalah. Pastorinya tidak kelihatan dari jalan. Gerejanya juga tidak kelihatan dari jalan karena tertutup pohon-pohon yang rindang itu. Ini soal sudut pandang cara melihat. Melihat seringkali kitanya secara indrawi manusia. Tetapi kita juga dituntun untuk melihat secara batin di balik itu ada apa. Percakapan, perjumpaan Yesus dengan orang buta. Sebenarnya orang buta tadi tidak ingin atau tidak meminta untuk agar ia bisa melihat.
Tetapi Yesus ingin menyatakan terang dalam kehidupan orang buta ini. Yesus ingin menerangkan, menyaksikan bahwa orang-orang yang selama ini buta ini bisa melihat sesuatu yang luar biasa. Memang caranya memang berbeda. Ia mengaduk tanah lalu mengoleskan, lalu disuruh ke kolam Siloam. Dan itu dikerjakan pada hari Sabat. Kita tahu bahwa dalam tradisi aturan orang Yahudi, hari Sabat tidak boleh melakukan sebuah tindakan-tindakan yang dianggap tidak menyucikan hari Sabat. Namun Yesus melakukan agar semua orang bisa melihat terang yang indah. Bagaimana karya Allah bisa dinyatakan dalam kehidupan setiap orang. Bahkan di awal para murid bertanya, dosa siapakah ini? Yesus menjawab, bukan dosa orang tuanya, bukan dosa orang ini, tapilah karya Allah itu dinyatakan. Ini sebuah kabar sukacita yang luar biasa. Yesus melihat sebuah dalam kecacatan ini bukan karena dosa, tetapi sebuah karya yang diperlihatkan oleh banyak orang. Bahkan orang ini harus bisa melihat dan percaya. Orang ini dituntut setapak oleh Allah untuk melihat karya yang luar biasa. Dari percakapan dengan orang-orang Farisi yang berulang-ulang, lalu orang tuanya juga dipanggil, ia tetap dalam kesaksiannya. Bahkan yang paling luar biasa ketika ia berjumpa dengan Yesus. Perjumpaan yang selama ini tidak dilihatnya. Namun sekarang ia bisa melihat siapakah yang menyembuhkan. Cara Yesus menuntun orang ini setapak-setapak untuk melihat karya yang luar biasa. Hari ini mungkin ada banyak juga pergumulan-pergumulan cara kita melihat persoalan di negara kita ini. Ada namanya virus COVID-19. Ada banyak orang cara melihat virus ini. Bahkan dalam kehidupan bergereja juga kita pergumulkan bersama. Mungkin ada banyak juga ayat-ayat diambil untuk menguatkan beribadah di hari Minggu gak apa-apa. Atau mungkin juga orang mengambil ayat-ayat tidak beribadah di hari Minggu tidak apa-apa. Tapi melihat dan berefleksi pada bacaan kita hari ini. Bagaimana cara kita melihat dengan kasih Allah. Bukan kita kurang iman, bukan kita sok berani atau berani mati. Tapi apakah kita berempati kepada saudara kita yang lain? Apakah kita juga menaruh empati kita kepada saudara para medis yang juga berjuang dan keras untuk menuntaskan penyebaran pandemik ini? Malah kita melihat, merefleksikan bacaan kita. Dalam Minggu Prapaskah yang keempat ini, biarlah karyanya Tuhan itu nyatakan. Kita beribadah di rumah. Itu bagi orang Kristen bukan sesuatu yang baru. Itu sebuah perjalanan iman Kristen yang mula-mula gereja purba itu juga dilakukan di rumah-rumah, ibadah keluarga. Bahkan dalam zaman sekarang pun juga ibadah rumah itu menjadi hal yang utama. Jadi tidak meniadakan ibadah, tetapi malah kita bersekutu di rumah-rumah kita. Dalam rangka juga untuk
kita menolong, berbagi, berempati agar pandemik ini tidak meluas, bisa kita lokalisir, tidak menyebar kemana-mana. Malah kita melihat Minggu Prapaskah ini karya cinta kasih Allah yang dinyatakan. Pohon di depan pastori di gereja Jatilawang itu juga biarlah tetap indah, memberikan keteduhan bagi mereka yang menumpang setiap siang hari menjemput anak-anaknya. Dan malah kita juga melihat peristiwa ini dengan mata batin yang lebih dalam, bahwa Allah tetap menyertai kita, Allah menuntun kita, sehingga kita dikuatkan untuk menyaksikan karya luar biasa. Amin. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang akan kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Melalui Kristus putranya, Allah Bapa begitu mengasihi kita, maka malah kita panjatkan doa kepadanya dengan penuh harapan. Mari kita berdoa. Allah yang penuh cinta kasih dan rahmat, kami bersyukur akan anugerah-Mu hingga saat ini. Kiranya Engkau membimbing para pemimpin gereja dengan Engkau beri kebijaksanaan, dengan keramahan, mendampingi umat-Mu ya Bapa. Kami juga bersyukur Allah terus memampukan para pemimpin pemerintahan yang saat ini juga bersatu untuk mengatasi pandemi corona, terus juga para medis yang berkarya siang dan malam silih berganti untuk menolong mereka yang saat ini terpapar oleh virus. Berkatilah mereka ya Bapa dan kuatkanlah mereka semuanya sehingga mampu mengatasi pandemi ini dengan baik. Dan mampukan kami juga yang bagian dari masyarakat ini ambil bagian dalam membatasi diri, ambil sikap dalam protokol kesehatan yang benar. Kami juga bersyukur ya Allah, di tengah-tengah situasi yang saat ini berada, Engkau memberkati anak-anak kami yang belajar di rumah. Ditolong oleh para orang tua, biar juga menjaga keakraban tersendiri. Kami memberkat-Mu ya Bapa. Kami juga bersyukur Allah telah memberkati saudara kami yang sakit. Kiranya Engkau tidak meninggalkan mereka dan mampukan kami menjadi teman yang saling menolong dan meneguhkan akan cinta kasih Kristus. Kami juga bersyukur ya Allah, Allah memberkati para petani, peternak yang juga berusaha dengan giat mengusahakan kebutuhan-kebutuhan kehidupan kami, walaupun kami tidak ambil bagian, namun kami bisa merasakan hasil jerih payah mereka. Kami juga bersyukur ya Allah,
alam berkati alam ini, Indonesia ini, mampukan kami merawatnya dengan penuh sukacita. Dengan kami merawat tanaman, mengusahakan sampah dengan baik dan bijaksana. Berkatilah kami semua ya Bapa. Doa ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saatnya kita menghaturkan persembahan. Baiklah kita mengingat firman Tuhan seperti yang tertera di Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan saat ini dilakukan dengan cara mengumpulkan di amplop yang diserahkan dalam ibadah selanjutnya di gereja atau ditransfer melalui rekening atas nama Gereja Kristen Jawa Purwokerto seperti tertera berikut ini. Mari kita haturkan persembahan kita ini dalam doa yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Ya Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami. Segala kemuliaan, segala karunia yang baik itu daripadamu-lah datangnya. Kami adalah milik-Mu dan segala yang ada pada kami adalah juga milik-Mu. Tuhan, saat ini kami membawa persembahan kepadamu. Terimalah persembahan kami ini sebagai wujud tanda kasih dari dalam hati kami dan pelayanan hidup kami. Berkatilah penggunaannya sehingga umat-Mu makin berkembang di bawah pimpinan-Mu. Ajar kami untuk mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Ampunilah segala dosa salah kami di dalam kami menghaturkan persembahan ini. Semua kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan melalui nyanyian pengutusan dari PKJ 185 bait pertama, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera. Terpujilah Tuhan. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyelimuti saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan beri saudara damai sejahtera. Amin.